Selamat jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih banyak Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini kita akan lihat semakin rumit keinginan tim Amin dan Ganjar Mahfud yang minta pemilu ini diulang. Dan kita akan lihat bagaimana respon masyarakat saat pemilu ini minta diulang. Mari kita simak bersama. Tuh mertong terus. Iya. Ini apa dia? Iya pada ya bagus. Mari kapire. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum Timnas Amin, yaitu Ari Yusuf Amir. Nah, Tribuners, Ari Yusuf Amir ini menjelaskan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres menjadi dasar utama dari Timnas Amin melayangkan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi. Dan jika argumen itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan, mereka berharap nih pemungutan suara ulang untuk Pilpres dapat dilakukan. Nah, dan lagi Tribuners, Timnas Amin kata dia melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka. Seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur. Mau ngajak 2 putaran, seri aja nggak mampu. Oh ya, kemarin kan udah diulang tuh ya. Sempat ada pengulangan di beberapa TPS. Gimana rasanya kalah kedua kali? Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau 2 tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Tim Ses Ganjar minta 02 didiskualifikasi. Pak, suaramu itu cuma 16%, 02 itu suaranya 58%. Mayoritas rakyat milih 02. Masa maksa jadi presiden 16%? Pemenangnya adalah 02. Prabowo Gibran masih kagak terima, masih demo terus, ujung-ujungnya demo majulin Jokowi, terus minta pemilu ulang tanpa 02. Gimana sih lo? Pemilu ulang, hobi banget sih. Pemilu ulang, dikit-dikit pemilu ulang, dikit-dikit curang. Ketika Bawaslu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya TSM sejauh ini, Bang Hasan, kita juga sepakat nggak ada TSM kok. Kalau ada gini misalnya, ada kecurangan, ada masalah di satu tempat, ya itu kan kalau kita bicara hukum ya kan di tempat itu aja. Kan nggak bisa dihukum jadi masalah di seluruh Indonesia. Ini kan sama juga ketika misalnya ada teman-teman nih yang sekarang turun demo
Mereka merasa pemilu bermasalah. Pemilu yang bermasalah itu menurut saya itu perasaan mereka aja, bukan perasaan publik. Karena kalau publik juga merasa ini bermasalah udah turun. Tahun 86 nih saya bilang. Iya. Tahun 86 di Filipina itu ada Comelec tuh bikin hitungan berbeda dengan hasilnya Namfrel. Civil Society bikin hitungan. Nah, kan? Ketika Marcos diumumkan menang oleh KPU-nya Filipina, masyarakat ngerasa enggak, di TPS kita nggak menang kok. Turun mereka ratusan ribu. Batal tuh hasil pemilu. Karena beresonansi dengan perasaan masyarakat. Menurut saya yang sekarang ini, ya kira-kira misalnya Mas Ganjar 16%. Ya nggak puas mungkin 16% itu. Misalnya Mas Anies 25%, mungkin yang nggak puas 25%. Tapi sebagian besar masyarakat melihat ini prosesnya fair-fair aja. Oke. Prosesnya baik-baik aja dan calon yang kami dukung menang. Gitu aja sih menurut saya. Baik. Lampung all in Prabowo bang, saya sebelah desamu bang. Lu nggak perlu ngasih tahu ke gue Lampung itu akan mendukung nomor berapa, gue udah tahu. Dari awal kasus gue perkara Lampung jalanan rusak, media representation membuktikan bahwa Jokowi ini memiliki suara yang kuat di Lampung. Walaupun Jokowi tidak mencalonkan diri untuk next periode dan gak bisa mencalonkan diri lagi juga, tapi Jokowi ada tendensi untuk mendukung salah satu paslon. Karena kalian lihat sendiri media di Indonesia, Jokowi dekat sama Prabowo, sama Ganjar. Jadi gue menerka-nerka kalau mungkin nantinya Prabowo bakalan dipasangkan dengan Ganjar atau Ridwan Kamil. I don't know siapapun itu. Tapi yang membuat gue shock adalah ternyata anaknya sendiri yang dijadikan calon wakil presiden gitu. Which is not good. I'm telling you. Kenapa orang-orang di Lampung ini rata-rata suka dengan yang namanya dinasti politik ya kak? Lampung sudah memenangkan 02, semangat. Good luck, all the best for you. Tunggu aja, karena kami sekali ini betul-betul berada dalam pihak yang tidak proaktif tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua paslon yang lain. Kami saja menyiapkan sekitar 35 orang advokat dan saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa kemungkinan itu pasti akan dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa orang yang boleh masuk ke dalam ruang sidang, ya nanti kita akan secara bergantian. Paling yang tetap hadir itu ya ketua, sekretaris dan para wakil ketua itu mungkin juga akan terus hadir. Tapi anggota tim pembela yang lain mungkin akan hadir secara bergantian di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kami sudah realistis ya. Segalanya oleh tim kita sendiri disiapkan tempat penginapan bagi para advokat, ya, bis penjemputan dan lain-lain semuanya sudah kita persiapkan. Jadi kita tinggal menunggu aja. 3 hari sudah diumumkan, sekiranya diumumkan malam ini, ya, maka berarti tanggal 23 kan mereka sudah harus mendapatkan permohonan pembatalan terhadap putusan KPU tentang pemenang calon presiden dan wakil presiden. Oh, panas kelawak kawan-kawan. Tidak hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya, mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbalan. Aku gak kuat kawan-kawan. Pak Anies ini ngelawaknya total, emang keren. Aku salut loh Pak Anies. Kemarin Pak Anies ya bilang ada kecurangan pra TPS. Itu kami sudah bingung Pak Anies ya. Sekarang Pak Anies bilang pra perhitungan, pra pemilu. Jadi yang benar yang mana? Pra TPS, pra perhitungan atau pra pemilu? Karena dalam kamus kami gak ada tuh ya, adanya praskripsi, pratesis. Waktu saya S2 di UI itu ada pratesis. Terus pas saya beli pulsa ada prabayar. Kalau pra TPS, pra perhitungan, pra pemilu nggak ada. Terus tadi Bapak bilang untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang sesungguhnya, tidak dengan tekanan. Aspirasi masyarakat. Emang selama ini pemilu kemarin tuh tanggal 14 bukan aspirasi masyarakat. Yang coblos kan masyarakat, Pak. Emang yang coblos siapa? Hantu. Jadi aspirasi hantu. Terus tekanan tadi yang menekan-nekan sama.
dipermasalahkan adalah Mas Gibran ya. Harusnya dari dulu kalau mempermasalahkan Mas Gibran, bukannya sekarang ya. Kalau sekarang sudah terlanjur disahkan oleh KPU. Tapi mungkin mereka masih mencari-cari celah untuk mencari kesalahan dari 02 agar bisa menggugat ya. Bagaimana menurut Anda tentang 01 dan 03 yang belum bisa menerima kekalahan? Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda. Terima kasih banyak.